Shalom Bapak Ibu Saudara semua, kembali lagi kita di ibadah pagi lawatan Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Terus kita mau katakan Kau Allah yang setia. Besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita mau katakan lagi, Kau Allah yang setia, Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur pada. Katakan sekali lagi, dengan apa kan ku balas? Ku balas, oh ya Yesus.
Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh ya Yesus. Ya Yesus, dengan apa kami dapat balas kebaikan-Mu ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ya Bapak, kalau pada pagi hari ini kami mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau sucikan, kuduskan kami Tuhan. Biarlah apa yang menjadi puji-pujian kami itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah ini dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sebelumnya saya mau sapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, haleluya. Kita mau sama-sama muji Tuhan. Kita mau katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Oh Yesus, kita mau katakan selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai
Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita awali renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami untuk boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami memiliki wadah untuk dibentuk, untuk diajar dan mengalami pengetahuan-pengetahuan baru, wawasan yang terus bertambah melalui gerejamu yang menyediakan buat kami ibadah. Salah satunya adalah ibadah pada pagi hari ini, yaitu pagi lawatan Tuhan. Kami mau mulai setiap kegiatan dan aktivitas kami dengan firman Tuhan. Beracaralah Tuhan dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita langsung saja merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kisah tentang Esau dan Yakub yang sudah sering kita baca dan kita dengarkan setiap ada perenungan firman Tuhan. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tentang sedikit kisah tentang Yakub dan Esau. Namun hari ini saya tidak bicara tentang hak kesulungan, karena saya percaya Bapak Ibu Saudara sering mendengar tentang hak kesulungan, atau kalau saudara kepengen tahu lebih jauh, silakan saudara mengambil waktu untuk mempelajari tentang hak kesulungan. Hari ini saya ingin mengupas satu bagian, yaitu mengenai pemberian, yaitu mengenai hadiah. Apa yang diberikan di dalam kisah ini, saudara tahu bagaimana Yakub memberikan kepada kakaknya Esau semangkok kacang merah. Tetapi tentu saja pemberian ini diberikan bukan sebagai sesuatu seorang adik memberikan semangkok, adik yang pintar masak gitu ya ceritanya. Yakub tuh pintar masak, dia ketika kakaknya Esau baru pulang berburu dan kehausan, kelaparan, terus dia minta makanan yang baunya harum, tetapi Yakub memberikannya bukan memberikan dengan tulus, dia memberikan dengan reward, dengan sesuatu yang dia pikir dia ingin memilikinya, yaitu hak kesulungan. Nah, yang saya garis bawahi hari ini adalah tentang pemberian. Tentu saja kita melihat bahwa pemberian dari Yakub ini tidak dianggap sebagai hadiah. Kadang ada orang berkata suapan itu sebagai hadiah, hadiah suapan. Yakub memberikan ini sebagai suapan atau sebagai reward, sebagai ada sesuatu yang dia inginkan di balik pemberiannya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum masuk lebih dalam, kita akan melihat perbedaan dari hadiah dan suapan. Hadiah itu pasti dan harus dibedakan dari suapan atau memberi dengan reward. Beda. Hadiah itu adalah pemberian yang diberikan dengan
tulus, diberikan dengan ikhlas, diberikan tanpa ingin ada sesuatu di balik pemberian itu atau ingin mendapatkan balas dari pemberian itu. Misalnya ketika kita ingin memberi seseorang hadiah ulang tahun, ingin memberi seorang hadiah kado ketika seorang sahabat kita melahirkan anaknya yang pertama misalnya, atau hadiah graduation, anak kita, teman kita, saudara kita baru lulus dari ujian atau lulus dari kuliah, ucapan selamat dan sebagainya. Itu adalah hadiah. Hadiah artinya sesuatu yang tidak membutuhkan balasan. Sesuatu yang diberikan dengan tulus, engkau menerima pemberian itu terus dibuang sekalipun, itu urusannya yang diberi. Yang memberi tidak bisa, orang Jawa bilang nggak bisa mengotak-ngatik, nggak bisa mempermasalahkan. Oh kenapa hadiahnya kamu beri kemarin kamu buang? Kenapa hadiah yang aku berikan kamu berikan kepada orang lain? Namanya hadiah itu terserah yang menerima mau diapakan. Tapi yang pasti sang pemberi harus memberikan dengan tulus. Memberikan dengan rasa ungkapan syukur, sedetik apapun, sekecil apapun, tidak mengharapkan balas jasa atas pemberian itu. Beda dengan suapan. Suapan itu kalau saya bilang seperti udang di balik batu. Sesuatu yang diberikan tetapi kita mengharapkan ada balas dari apa yang kita berikan. Orang yang suka menyuap atau menyogok ya, sogokan atau suapan, enggak tahu bahasa Indonesia itu bagus sekali. Ketika saya pikir kenapa ya menyogok itu dikatakan, diungkapkan, ditulis menyuap. Kalau bahasa Inggrisnya bribe atau bribery. Kalau menyuap saya membayangkan seperti kita menyuapi anak kecil, menyuapi orang lain, orang yang sakit, atau memberikan suapan itu mungkin ya kalau misalnya untuk orang itu punya energi untuk melakukan sesuatu. Bahasa Indonesia itu buat saya bagus sekali ketika dikatakan orang menyuap itu seperti orang memberikan makanan kepada orang lain supaya orang itu mempunyai energi untuk melakukan sesuatu yang mungkin kita mau. Mungkin kita mau dia melakukan sesuatu yang ingin kita agar orang itu melakukan apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi suapan orang yang suka menyuap itu orang yang suka menyogok itu saudara pikirkan bahwa orang yang suka menyogok atau orang yang suka menyuap adalah orang yang memandang uangnya itu seperti sesuatu yang berharga dan uang bagi dia adalah segala-galanya sehingga dia mampu melakukan apa saja yang dia mau karena dia sudah memberi. Itu namanya suapan. Satu ayat firman Tuhan yaitu Amsal 17 ayat 8 mengatakan begini. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka ia beruntung. Jadi jelas sekali dalam Amsal 17 ayat 8 dikatakan hadiah suapan itu seperti mestika. Saya nggak tahu kenapa ditulis mestika, kenapa tidak ditulis mustika, karena terjemahan dalam bahasa Inggris mestika itu diterjemahkan sebagai precious stone atau hadiah, sebuah anugerah hadiah, sesuatu batu yang berharga. Orang yang menyuap itu menganggap uangnya atau apa yang dia berikan sebagai suapan itu sebagai sesuatu yang berharga, yang berkilau, yang membuat orang silau. Sehingga kalau silau itu apa? Enggak kepengen ngelihat akibatnya. Orang silau enggak kepengen ngelihat akibat dari apa yang di depan mata. Pokok dia manut nurut apa yang dilakukan, apa yang dikatakan yang harus dia lakukan, yang seharusnya mungkin tidak boleh dia lakukan. Itu suapan. Orang yang suka menyuap itu seolah-olah uang adalah segala-galanya yang bisa mengangkat harga dirinya. Bahkan membuat harga diri orang lain direndahkan karena dia menyuap. Ingat Bapak Ibu Saudara, orang yang menyuap itu merendahkan harga diri orang lain, dia mengangkat harga dirinya melebihi orang yang dia suap. Dan dia menganggap orang yang menyuap menganggap dia memiliki kuasa
Ya, tentu saja dia memiliki kuasa agar setiap orang yang dia beri uang suapan itu menuruti keinginannya, tunduk kepada keinginannya, bahkan sekalipun keadilan pun harus tunduk di bawah kakinya. Tentu saja Bapak Ibu Saudara berpikir, apakah ini baik buat kita orang Kristen ketika kita melakukan suap untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang bahkan itu melanggar keadilan, melanggar tata tertib, melanggar hal-hal yang harusnya lurus, kita bengkokkan karena kita menyuap. Tentu saja firman Tuhan juga mengajarkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak boleh, pasti tidak Tuhan inginkan kita menyuap, memberikan sesuatu dengan pamrih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang terjadi di dalam kisah yang baru kita baca, Yakub dan Esau. Ada akibat yang diberikan, akibat sebuah proses suap menyuap. Satu, kalau kisah ini mungkin kita bilang ya Yakub diminta kok sama Esau. Kayak kita nih, kita diminta kan kadang kita diminta kok menyuap. Saya enggak kepengen melakukan itu, saya tahu ini enggak benar. Tapi saya harus memberi sesuatu, memberi uang supaya urusan kita lancar. Tapi saudara tahu seperti kisah Yakub dan Esau, ada sebuah akibat yang sangat fatal ketika seseorang melakukan penyuapan. Yakub dan Esau akhirnya terpisah sebagai seorang kakak adik yang bahkan saudara kembar. Terpisah sedemikian lamanya berpuluh-puluh tahun, bahkan dengan kebencian, ketakutan. Yakub khawatir, cemas. Karena apa? Ya Esau sudah mengancam ketika dia menyadari bahwa Yakub sudah menipu dia dengan semangkok kacang merah. Dia menyadari kesalahannya dan dia marah dan dia berkata, aku akan membunuh engkau. Dan dia mengejar Yakub dan keturunannya. Dan ini sebuah sesuatu, saudara bayangkan seorang kakak adik harus berantem gara-gara sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Karena menyuap. Saya bisa membayangkan ketika saya dengan adik saya punya salah dengan adik atau kakak saya nggak punya kakak dengan adik saya. Saya punya kesalahan dan saya menyesali kesalahan itu tuh kemudian adik saya membenci saya, itu rasanya nggak enak. Saya ngerasain sendiri, nggak bisa tidur ketika ingat hal itu, saya menangis. Saya menyesal, tapi bahkan permintaan maaf pun tidak bisa diterima karena apa? Sakit hati. Ya saudara, terlepas dari itu orang yang kita sudah, kadang ada orang bisa easy going, bisa bilang ya udah kamu enggak mau memaafkan saya, ya sudah pokoknya saya udah minta maaf, tapi enggak bisa semudah itu. Praktek suap menyuap ini berakibat sangat fatal yang mungkin di alam nyata di dunia ini itu bisa, singkat kata lah seperti kalau kita terjadi dalam proses suap menyuap, apa yang terjadi? Akibatnya, akibat fatal apa? Kita bisa kena jerat hukum. Itu yang jelas. Apalagi hubungan pertemanan akan cacat. Hubungan persaudaraan kayak tadi Yakub dan Esau akan mengalami gangguan yang bahkan berakibat kebencian. Berpuluh-puluh tahun, bayangkan sampai orang tuanya pun Yakub karena dia menyuap menyuap karena diminta ya ini kakaknya, membuat dia tidak bisa bertemu dengan bapak dan ibunya karena dia harus lari meninggalkan tanah tempat dia harus keluarganya. Bayangkan betapa menyedihkan, betapa fatal akibat proses suap menyuap. Nah saudara, untuk kehidupan kita orang Kristen tentu saja Tuhan tidak menyukai orang Kristen tidak berintegritas, hidup dengan mengandalkan uang orang lain, dengan menerima suapan, apalagi dengan menyuap. Itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena salah satu penyebab orang itu menyuap dan suka disuap adalah 1 Timotius 6 ayat 10, yaitu cinta akan uang adalah akar dari kejahatan.
Kalau seseorang mengandalkan uangnya, sudahlah terjadi bermacam-macam kejahatan. Apalagi dengan uang itu dia menerima uang untuk melancarkan prosesnya atau melancarkan proses usahanya, atau dia menerima uang, dia memberi uang atau menerima uang sekalian sama-sama. Tidak dengan cara benar. Ini adalah satu alat yang dipakai Tuhan untuk manusia semakin hari terikat dengan cinta akan uang, sehingga macam-macam kejahatan itu timbul. Nah, yang jadi persoalan adalah benang merah antara memberi dengan tulus hadiah dan memberi karena ada reward. Ya, kita bisa bilang itu suapan atau enggak suapan, tapi memberi dengan reward atau maksud tertentu. Itu kadang-kadang ada satu benang merah, benang tipis yang kadang-kadang kita sebagai orang Kristen bingung, benar enggak sih aku memberi ini tulus enggak? Misalnya kadang kita enggak sadar, kita ngomong langsung aja, kita enggak sadar kita ini menyuap Tuhan. Loh kok bisa? Bisa enggak sih kita menyuap Tuhan? Yang pasti Tuhan itu nggak bisa disuap. Tuhan nggak sama seperti kita manusia yang nggak mengerti ketika tidak diberi pengertian. Tuhan itu nggak seperti manusia. Tuhan tahu kedalaman hati orang yang memberi. Siapa yang memberi dengan tulus, siapa yang memberi dengan tedeng aling-aling, atau apa memberi dengan maksud udang di balik batu. Tuhan mengerti isi hati kita yang paling dalam. Tuhan nggak bisa disuap. Manusia mungkin bisa disuap, kadang tidak sadar manusia sedang disuap. Tapi saudara, Tuhan tidak bisa disuap, kita tidak mengerti. Saya hari ini akan memberi saudara, mengingatkan saudara, Tuhan kadang-kadang kita memberi Tuhan, itu menyuap Tuhan dengan sesuatu yang baik pastinya. Kelihatannya mungkin baik. Misalnya kita rajin ke gereja, kita rajin memberikan perpuluhan, rajin melayani Tuhan. Tapi kita dibalik kita memberi waktu, uang, tenaga kita itu, kita ingin Tuhan memberkati kita. Nah, saya percaya ini adalah engkau sedang menyuap Tuhan. Memberi itu baik, memberi perpuluhan, memberi persembahan, memberikan pelayanan, waktu, pikiran, tenaga kita itu baik. Tetapi ketika kita membutuhkan balas dari Tuhan, agar Tuhan memberkati kita, agar Tuhan melipat kali. Kita sering mendengar orang, mari kita memberikan biar Tuhan melipat gandakan 10, 20, 30 kali lipat. Wow, bayangin kasih 5.000, Tuhan lipat gandakan jadi 50, Tuhan berikan 500.000. Siapa yang enggak mau? Dan itu bukan pemberian saudara, bukan pemberian yang tulus. Itu adalah suapan. Ya. Hari ini mungkin saya mengatakan sesuatu yang menyentil. Tapi sadarkah bahwa ketika kita berpikir bahwa Tuhan, aku mau memberi pada Tuhan, pada gereja Tuhan, pada hamba-hamba Tuhan, sesuatu yang baik, dengan harapan Tuhan juga baik sama aku. Tuhan, aku memberi kepada seseorang, aku berharap orang itu baik padaku. Lah ini tuh jelas sebuah suapan. Dan Tuhan tidak berkenan terhadap apa yang kita berikan, tidak dengan tulus. Tuhan ingin kita memberikan dengan tulus seperti firman-Nya, seperti sebelumnya Tuhan ingin memberikan dengan tulus. Pertama yang mau saya ajak Bapak Ibu Saudara berpikir adalah begini. Yesus Kristus Tuhan kita itu memberi dengan tulus, dan satu harus kita teladani. Teladan Yesus, dia memberikan kasih-Nya, agape-Nya tanpa reward, tanpa balasan. Sekalipun dia diludahin, sebelum disalib dia dicaci maki, dia bahkan kemudian disalib, disiksa dan disalib. Dia memberikan nyawanya dengan tulus. Dia tidak memberikan, dia tidak memandang apa yang dia berikan ini harus ada balasnya. Dia disalib, Yesus disalib bukan berharap manusia menerima dia. Enggak, dia disalib, dia ingin menebus dosa kita supaya kita baik sama dia. Bukan. Kalau kita baik, kita berbuat baik, kita melakukan buah-buah roh, kita mengaktifkan buah-buah roh kita,
kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena itu sikap kita sebagai ungkapan syukur. Nah ini kadang-kadang sebuah benang merah. Kita tanda-tandanya benang merah itu kita sudah melanggarnya, kita memberi dengan tulus atau enggak. Itu tanda-tandanya apa saudara? Gampang kita lihat. Ketika kita memberi seseorang atau memberi kepada Tuhan. Terus misalnya kita memberi Tuhan waktu kita dengan melayani dia. Terus kita tidak sadar kita berharap Tuhan, aku ingin seperti Ulangan 6 mengatakan supaya baik keadaanmu aku taat pada Tuhan gitu ya. Supaya baik keadaanmu aku memberikan perpuluhan. Nah saudara, kemudian ternyata ekonomi kita tidak membaik. Padahal kita sudah memberikan perpuluhan, memberikan persembahan yang besar. Tetapi ekonomi kita nggak membaik, kita malah mungkin di PHK. Terus apa yang terjadi? Kita mulai marah, mulai kecewa sama Tuhan, protes, mulai bersungut-sungut. Atau kita memberikan pada hamba Tuhan, pada orang, terus ketika orang itu atau hamba Tuhan atau orang yang kita beri itu tidak melakukan seperti sesuai keinginan kita mulai protes. Kita mulai bilang, loh selama ini aku menggunakan waktuku mati-matian untuk Engkau Tuhan, kenapa Engkau nggak bela aku? Atau kita bilang, loh selama ini aku ini memberi Engkau, memberi uang kepadamu, memberikan perhatian kepadamu. Kenapa Engkau tidak membela aku di depan orang lain? Nah misalnya itu tanda-tanda loh. Kita sudah melewati sebuah benang merah antara memberi dengan tulus dan menyuap Tuhan. Kadang kalau kita sering mendengar, Tuhan buat apa aku ikut Engkau, jadi Kristen ikut Engkau bertahun-tahun. Orang lain diberkati, orang yang gak cinta Tuhan, gak rajin ke gereja, gak rajin melayani, lebih diberkati dari saya Tuhan. Ini engkau sudah melanggar benang merah. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, ketika tanda-tanda kita ini sudah menyuap Tuhan adalah ketika kita marah sama Tuhan, kita protes kepada orang lain juga kepada Tuhan, kita kecewa, kita bersungut-sungut akan keadaan kita yang tidak lebih baik atau kita tersinggung terhadap sikap orang lain, padahal kita sudah memberi dia dengan segala perhatian, dengan segala upaya untuk menolong dia. Tetapi ketika giliran kita minta tolong sama orang itu tidak mau atau tidak bisa menolong. Itu tanda-tanda kita sudah sedang masuk di dalam kondisi kita tidak sadar kita menyuap Tuhan. Tetapi hari ini saya ingin membagikan bahwa memberi dengan ucapan syukur, memberi dengan tulus itu adalah sebuah gift, sebuah hadiah. Yang mungkin enggak usahlah kita enggak usah minta balasan. Tapi saya percaya Tuhan sendiri akan membalasnya. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang enggak tahu diri. Kenapa saya berani bilang begini? Karena Tuhan pernah berkata dalam firman-Nya bahwa Dia enggak pernah memiutangi. Dia enggak mau, Allah kita itu enggak mau ada utang budi. Ketika kita misalnya memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, kepada anak-anak terlantar, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gereja Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka dulu 2 Korintus 8 ayat 12. Ya, kita buka 2 Korintus 8. Saya tutup dulu ya. Biar cepat saya akan buka melalui handphone. Ayat firman Tuhan. Mari kita buka 2 Korintus 8 ayat 12. Ya, ini Saudara perhatikan. Jika kamu rela untuk memberi, ya Tuhan ingin kita memberi dengan kerelaan, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah saudara, dengan jelas ini dikatakan 2 Korintus 8, pemberian kita itu kepada Tuhan atau kepada orang lain, hadiah kita kepada Tuhan atau kepada orang lain, itu akan diterima kalau kita memberikan dengan tulus berdasarkan apa yang ada pada kita. Jadi bukan apa yang diada-adakan. Misalnya kita punya, bukan sisa juga ya, beda ya. Kita punya uang 10.000,
Misalnya kita ingin memberi Tuhan 5.000 karena 5.000 kita butuh misalnya. Nah tetapi ini bukan uang sisa yang 5.000, kadang-kadang kita bilang 5.000 pun aku butuh. 5.000 untuk beli makanan, 5.000 misalnya untuk persembahan misalnya contohnya. Nah tetapi ini bukan uang sisa. Kita berikan karena kita tahu ini yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Apa saudara kesimpulannya? Ketika kita mau memberi dengan satu pengorbanan itu luar biasa sekali di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama tadi adalah pemberian yang rela, kerelaan hati, bukan dengan sungut-sungut atau ingin membutuhkan balas. 2, pemberian yang diberikan karena kita mengucap syukur sama Tuhan. 3, pemberian yang tadi saya sebutkan adalah pemberian karena kita mau berkorban untuk Tuhan. Untuk Tuhan Yesus. Yesus aja nyawanya diberikan. Masakan kita tidak mau berkorban sedikit aja untuk Tuhan. Misalnya seperti itu. Saudara, berdasarkan apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada. Allah tidak pernah menuntut. Tetapi ketika kita ada, bahkan kita rela, ada nih uang di hadapanku. Kita bisa pakai untuk apa aja. Tapi ketika kita mau rela memberi, seperti tadi uang 10.000, kita ada 5.000. Ini ketika rela untuk memberi, sekalipun itu adalah pengorbanan, itu akan diterima oleh Tuhan. Terus apalagi saudara, ketika kita memberi itu dengan tulus, 2 Korintus 8 ayat 12, Tuhan akan menerima pemberian kita. Terus ada lagi 2 Korintus 9 ayat 12 ya, satu bab berikutnya 2 Korintus 9 ayat 12 saya bacakan ya. Sebab, nah ini yang tadi saya katakan bahwa sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Pemberian sebagai ungkapan syukur, sebagai ucapan syukur, ini sekaligus saya katakan pemberian itu adalah sebagai pelayanan. Jelas sekali dikatakan sebagai pelayanan kasih yang berisi pemberian itu, pemberian atau pelayanan kasih ini tuh apa? Pelayanan yang mencukupkan keperluan orang-orang kudus. Saudara, kalau kita bisa live streaming atau bisa ibadah online setiap hari Minggu, ada ibadah VIP dan PLT, ini membutuhkan uang. Saya bilang membutuhkan dana, listrik, butuh uang bayar listrik, kipas angin, AC, peralatan yang canggih ini butuh uang. Tenaga saya percaya semua orang termasuk saya dan teman-teman yang ada di studio ini enggak minta dibayar. Kalau dibayar kita berapa ratus, berapa juta yang kita minta. Tapi ini tidak dibayar, tapi saudara pikirkan kita juga butuh makan bukan? Kita butuh transport bukan? Ini saya mengatakan seperti ini supaya membuka wawasan Bapak Ibu Saudara bahwa orang memberikan pekerjaan Tuhan itu bisa sebagai pelayanan. Saudara yang nggak punya uang, berikan tenagamu melayani Tuhan. Apa saja yang engkau bisa berikan? Engkau bukan karena ingin Tuhan menghargai engkau bersih-bersih ruangan gereja, engkau lap-lap bangku-bangku, nyemprotin bangku-bangku, bukan karena hanya ditugaskan, tapi karena engkau mau memberikan itu sebagai ucapan syukur. Tuhan sudah memberikan semuanya kepadamu, bahkan nyawanya. Apakah kita tidak ingin memberikan tenaga kita? Yang punya uang kita memberikan. Oke, kita bilang saya enggak punya tenaga, enggak punya waktu, saya sibuk bekerja, tapi aku punya uang untuk pelayanan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Saya mau memberikan, itu pelayanan, tidak dengan reward, karena kita memberikan dengan ucapan syukur. Jadi saudara, pemberian yang tulus itu adalah hadiah yang Tuhan ingin kita berikan juga salah satunya sebagai pelayanan. Terserah Bapak Ibu Saudara boleh bilang ini sebagai sponsor, pesan sponsor apa enggak, tapi saya enggak dipesani siapa-siapa. Tapi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara, bagi kita sekarang saat ini, pada saat taping ini sedang dilakukan, rekaman ini sedang dilakukan, kita enggak bisa ibadah onsite di gereja lagi. Gereja ditutup, disterilkan untuk sementara. Tetapi kita masih bisa memberi. Ya, silakan ditayangkan di bawah layar kita. Saudara ingin memberi,
berikan transfer ke rekening di bawah ini. Ini untuk pekerjaan Tuhan. Atau saudara bisa memberikan persembahan saudara, bahkan perpuluhan atau apapun kepada ke rekening BCA Bapak Gembala atau rekening di bawah ini. Saudara, ini untuk melancarkan proses pekerjaan Tuhan di gereja kita. Ya, ini bukan pesan sponsor, tapi saya mengingatkan bahwa pemberian itu bisa sebagai pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, berikutnya apa? Pemberian itu adalah sesuatu yang juga bisa meluaskan wawasan kita. Pemberian itu bisa sebagai sesuatu yang membuat kita bertemu dengan orang-orang besar. Maksudnya apa? Saudara, kita lihat di dalam Amsal 18 ayat 16 ya. Saya bacakan Amsal 18 ayat 16. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Ternyata ketika kita memberi, tulus ya, saya bilang tulus. Nggak usah pakai ingin supaya kita ketemu dengan orang-orang besar, supaya saya channelnya banyak. Otomatis ketika kita memberi, channelmu itu bakal banyak. Channel bisnismu, channel kena networkmu, keluasanmu, wawasanmu itu bakal lebih luas. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Hadiah akan mampu memberikan kita keluasan. Kita bisa dikenal, kita bisa mendapatkan satu kalau saya bilang boleh satu promosi dari Tuhan karena kita memberi. Benar, dan itu firman Tuhan mengatakan kita akan diberikan keluasan dan hadiah pun bisa meredakan amarah. Amsal 21 ayat 14. Saya akan mengajak dulu saudara membaca Amsal 21 ayat berapa tadi? Amsal 21 ayat. Nah, Amsal 21 ayat 14 akan kita simpulkan dari Kejadian 33. Ini Kejadian 33 ayat 33 ayat 10 dan 11. Ini kisah yang tadi kita baca tentang Yakub dan Esau. Nah, saudara, sebelum saya bacakan, setelah Yakub dan Esau berpisah demikian lama berpuluh tahun karena Yakub menyuap Esau dengan semangkok kacang merah, mereka terpisah dengan bertahun-tahun mengalami air mata, kebencian, ketakutan, kecemasan sampai akhirnya mereka harus rekonsiliasi. Dan hadiah itu adalah satu sarana yang baik untuk sebuah rekonsiliasi, untuk meredakan amarah. Saya bacakan dulu ya firman Tuhan. Tetapi kata Yakub, nah dia datang ketemu dengan Esau dan Yakub memberikan pemberian kepada Esau. Esau menolak dan dia berkata, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Nah, saudara, kita lihat kenapa sampai ya Yakub memberi kepada Esau itu membujuk-bujuk supaya diterima. Karena Yakub menyatakan bahwa ini bukan nyogok lagi loh kayak dulu. Dulu saya kasih kacang merah supaya engkau memberikan aku hak kesulungan. Tetapi berikutnya dia memberi dan Yakub dan Esau merasa begini, aku udah gak mau terima, aku gak terima, gak usahlah memberi aku mengasihimu, udah seperti itu saudara. Tetapi sebagai ungkapan syukur karena amarah yang sudah diredamkan, karena rekonsiliasi yang sedang terjadi, Yakub itu memberi kepada Esau. Nah, ini indah sekali bukan? Jadi ketika kita memberi, biarlah pemberian itu sebagai ungkapan syukur dengan hati tulus. Pemberian sebagai ucapan selamat, pemberian sebagai menambah keluasan kita. Supaya kita semakin dikenal dan mengenal banyak orang dan mendapat channel dan mendapat network yang lebih luas. Dan memberi karena kita mau
pelayanan di gereja Tuhan semakin berlangsung dengan baik seperti sekarang pandemi COVID-19 ini saudara. Dan 2 Korintus 9 ayat 12 itu, dan yang terakhir pemberian itu sebagai ungkapan syukur atas segala kebaikan Tuhan, meredamkan amarah, menyelesaikan persoalan, ada rekonsiliasi sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat ada satu benang merah. Kadang kita tidak sadar, kita melanggar, kadang kita menganggap pemberian kita itu membuat orang lain tunduk pada kita, pada keinginan kita. Kalau itu sudah terjadi, mari bertobatlah. Kita mau selesaikan semuanya. Kita memberi dengan tulus. Memberi karena memang kita sudah diberi. Berilah, Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Sebuah takaran yang dipadatkan, diguncang-guncang dan turun ke dalam haribaanmu. Artinya apa? Ketika kita memberi, seperti kalau kita bayangkan kita padatkan tepung di dalam sebuah gelas ya, atau sebuah wadah dipadat-padatkan, sisanya itu loh yang jatuh-jatuhan itu untuk kita. Artinya apa? Nggak usah nunggu Tuhan membalas pemberian kita. Kita beri, pasti Tuhan akan membalas pemberian kita, asalkan pemberian kita itu dilakukan dengan tulus. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam bulan yang baik ini, bulan Juli ini, pagi ini saya mengingatkan saudara, mari kita benar-benar memberi apa saja, waktu kita, uang kita, tenaga kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita mau nama Tuhan dimuliakan. Amin. Sebelum saya tutup dengan doa penutup, saya ingin memberikan pengumuman Bapak Ibu Saudara. Untuk ibadah hari Minggu, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di grup WhatsApp Bapak Ibu Saudara, apakah minggu ini kita akan ibadah onsite di gereja tatap muka atau ibadah online. Kalau ibadahnya onsite, nanti hari Kamis disiapkan, kita siap-siap untuk daftar di dalam link pendaftaran yang dibuka oleh Bapak Gembala dalam grup WA Batu Penjuru ya. Bapak Ibu Saudara, mari terus kita berdoa agar Tuhan menolong kita dalam masa pandemik ini, tetap patuhi protokol kesehatan kalau ke gereja, kalau dimanapun kita keluar rumah, bahkan bertemu dengan orang, membukain pintu orang rumah pun jangan lupa memakai masker, jaga kebersihan, cuci tangan dan sebagainya, karena kita tidak tahu kapan virus itu muncul, kita nggak melihat. Ini baik untuk kita, baik untuk kita untuk berjaga-jaga. Setiap kita mau gereja Tuhan berjalan, pelayanan di gereja Tuhan juga berjalan dengan baik, tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau ibadah kita sudah bisa onsite, Bapak Ibu Saudara tetap selama perjalanan dari rumah ke gereja tetap pakai masker. Kita tidak tahu kita bisa menularkan atau bisa tertular. Kita belajar sebagai orang Kristen tidak egois, tapi sungguh-sungguh mematuhi protokol kesehatan. Ya, baiklah, mari kita tutup di dalam doa untuk ibadah PLT pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong setiap kami agar ketika kami di dalam kondisi harus memberi, biarlah kami boleh memberi dengan tulus. Kalaupun ketika kami memberi itu adalah sebuah perintah dari Tuhan, bahkan ketika secara logika kami diperhadapkan kepada ketidakberdayaan atau keterbatasan kami, ketika Tuhan perintahkan kami memberi dengan
apa yang ada, yang kami miliki Tuhan, biarlah kami memberi, bahkan ketika kami harus berkorban, kami rela memberi. Dan ajarkan kepada kami Tuhan, ketika kami sudah memiliki dan kami memberi, ajarkan kami mengerti benang merahnya ketika kapan kami memberi dengan tulus, kapan kami memberi karena kami membutuhkan balas dari pemberian kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan, mungkin kadang-kadang kami tidak sadar ketika kami memberi dengan maksud kami ingin mendapatkan balasan, kami mungkin tidak menyadari hal itu tidak menyukakan hatimu. Tolong Tuhan, apapun yang bisa kami berikan, uang kami, tenaga kami, waktu kami, pikiran kami, ide-ide kami, atau apapun yang bisa kami berikan, biarlah kami memberikannya itu karena kami tahu, kami sadar Engkau Yesus Tuhan sudah mati di salib, memberikan nyawamu untuk kami, dan kami ingin meneladani Engkau, memberikan yang terbaik buat Engkau. Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang hadir mengikuti ibadah VIP pada hari ini. Ada pergumulan kami mungkin dengan keuangan kami. Tuhan sendiri menolong membela kami. Ada di tengah-tengah kami yang saat ini sedang membutuhkan peningkatan dari keuangan kami karena kebutuhan yang sangat mendesak. Tuhan bela dan Engkau berikan apa yang kami butuhkan. Ada di tengah-tengah kami yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan yang baru, yang lebih baik. Tuhan bela, Tuhan berikan pekerjaan yang baik. Karena Tuhan, rencanamu itu sungguh rencana yang baik untuk hidup kami, untuk masa depan kami. Bahkan kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, yang terbelit dengan hutang, yang mengalami masalah dengan keuangan kami, membutuhkan membayar kontrakan, menyicil uang rumah, membayar uang sekolah anak-anak dan sebagainya. Tuhan, Engkau sendiri membela kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau sedang memproses kami menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat. Engkau memberikan kepada kami apa yang baik, dan segala sesuatu yang baik itu hanya datangnya dari Engkau, Allah kami yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mencukupkan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Ada di tengah-tengah kami anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, bahkan kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh pun, Engkau bisa pakai kami untuk memberi. Paling tidak kami bisa berdoa, mendoakan orang lain. Ketika kami butuh didoakan, kami mau mendoakan orang lain. Tolong kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Engkau beri kekuatan, Engkau pulihkan kesehatan kami. Dan pada saatnya kami akan melihat bahwa Tuhan akan membebaskan kami dari belenggu-belenggu ikatan dari segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kepada anak-anak Tuhan yang sudah merelakan juga waktunya untuk Tuhan, untuk dipenuhi oleh firman Tuhan dalam ibadah PLT hari ini. Engkau juga bela setiap kami. Anak-anak-Mu yang melayani, baik itu yang melayani dalam multimedia, melayani dalam singer WL, dalam pemain musik, atau siapapun yang memberikan waktunya untuk Tuhan. Tuhan juga bela, Tuhan berikan berkali-kali lipat kebaikan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami mau akhiri doa pada hari ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau mulai dari hari ini sampai Maranatha. Dia datang menjemput engkau kembali. Amin.